Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat datang kembali di pelajaran seni budaya, di mana minggu lalu kita sudah membahas pengantar mata pelajaran seni budaya, di mana di sana saya menjelaskan tentang konsep pembelajaran seni budaya, tentang penilaian pada mata pelajaran seni budaya dan kontrak belajar. Diharapkan semuanya dapat menerapkan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Untuk kali ini pembahasannya sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan minggu lalu, di mana kompetensi dasarnya yaitu tentang konsep budaya Nusantara. Dalam kompetensi ini diharapkan siswa mampu memahami konsep budaya dan mampu mempresentasikan konsep budaya. Ini merupakan pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini. Langsung saja pembahasan yang pertama, tentang materi konsep budaya Nusantara. Apa saja materinya? Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konsep budaya Nusantara. Yang kedua yaitu unsur pokok kebudayaan. Yang ketiga, faktor pembentuk keragaman budaya. Yang keempat, faktor penyebab perubahan budaya. Yang kelima, manfaat keragaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, keragaman budaya Kalimantan Tengah di tempat kita. Langsung saja yang pertama kita memasuki materi tentang pengertian konsep budaya Nusantara. Pengertian konsep budaya Nusantara. Sebelum kita membahas mengenai pengertian konsep budaya Nusantara, terlebih dahulu kalian harus paham pengertian dari konsep, pengertian dari budaya atau kebudayaan, dan apa itu Nusantara, agar kalian lebih memahami untuk proses pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, pengertian konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Jadi arti dari konsep itu adalah sesuatu yang benar-benar kita pahami. Yang kedua, pengertian budaya atau kebudayaan. Pada hakikatnya, antara budaya dan kebudayaan ini adalah sama, yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi artinya adalah budaya atau kebudayaan ini adalah cara hidup yang berkembang atau kebiasaan yang dilakukan bersama di kelompok masyarakat dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Ini merupakan pengertian dari budaya atau kebudayaan. Lalu pengertian dari Nusantara apa? Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua.
ya, ini merupakan istilah menggambarkan. Dapat disimpulkan, pengertian dari konsep budaya Nusantara ini adalah sebuah kebiasaan yang kita pahami, yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat dari kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kesimpulan dari pengertian konsep budaya Nusantara ini adalah sebuah kebiasaan, ya, yang kita benar-benar pahami, ya, yang berkembang di kelompok masyarakat yang berada di daerah-daerah seluruh Indonesia, dan kebiasaan ini dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini merupakan pengertian dari konsep budaya Nusantara. Kita lanjutkan, ya. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur pokok kebudayaan? Unsur-unsur pokok kebudayaan ini dibagi menjadi 7 pokok. Yang pertama, sistem kepercayaan atau religi. Setiap masyarakat tentunya memiliki sistem kepercayaannya sendiri, seperti Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini merupakan sistem kepercayaan. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang ketiga, mata pencaharian dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain sebagainya. Mata pencaharian ini sesuai dengan letak geografisnya sendiri, di mana masyarakat itu tinggal. Apabila dia tinggal di pesisir pantai, maka mata pencahariannya adalah nelayan. Kalau dia naik ke dataran lagi, maka sistem pencariannya adalah bertani, berternak, dan lain sebagainya. Yang keempat, sistem kemasyarakatan. Yang pertama ada sistem kekerabatan seperti paman, ayah, keluarga ibu, keluarga paman, dan lain sebagainya. Ada juga organisasi politik, ada juga sistem hukum, ada juga sistem perkawinan, dan seterusnya. Yang kelima, bahasa, ya, baik melalui lisan maupun tertulis. Yang keenam, kesenian. Setiap daerah tentu memiliki seni yang masing-masing. Ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sistem pengetahuan. Ini merupakan 7 unsur pokok kebudayaan, ya. Selanjutnya, faktor pembentuk keragaman budaya. Apa saja sih? Apa saja faktor pembentuk keragaman budaya ini? Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki identitasnya masing-masing. Identitas sosial, identitas politik, dan budaya yang berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, serta sistem tradisinya, sistem kepercayaannya, dan sebagainya. Dengan identitas yang berbeda-beda ini, kita dapat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kebudayaan lokal yang sangat beragam. Lalu, faktor pembentuknya apa? Faktor pembentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor pertemuan bangsa-bangsa, yang ketiga faktor kepercayaan yang kuat. Selanjutnya faktor ras. Nah, ini merupakan 4 faktor pembentuk keragaman budaya, terutama di Indonesia. Kita lanjutkan, ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan budaya.
Apa saja faktor penyebabnya? Kebudayaan selalu berubah. Unsur-unsur yang ada di dalam suatu kebudayaan akan selalu beradaptasi dengan keadaan lingkungan fisik, geografis, dan lingkungan sosial. Terdapat beberapa faktor penyebab suatu kebudayaan itu dapat berubah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor latar belakang historis atau sejarahnya. Yang kedua, faktor manusia itu sendiri. Yang ketiga, faktor lingkungan alam atau kondisi geografisnya. Yang selanjutnya, faktor perubahan nilai dan sikap. Selanjutnya, faktor perubahan kebudayaan lain. Yang selanjutnya, faktor perkembangan teknologi. Faktor perubahan penduduk, ya kita lanjutkan ya. Kita kembali lagi. Ini merupakan faktor penyebab perubahan budaya. Banyak sekali faktor-faktornya. Ya, seperti kondisi geografis, perubahan perkembangan teknologi, pengaruh globalisasi, juga itu merupakan penyebab perubahan budaya atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Manfaat keragaman budaya di Indonesia. Tentu dengan banyaknya keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, tentu banyak juga manfaat yang dirasakan baik bangsa ini sendiri maupun dirasakan oleh masyarakatnya sendiri. Yang dapat memperkaya pembendaharaan. Maksudnya apa? Ini berhubungan yang kedua ya, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata. Nah, maksud dari yang pertama tadi dapat memperkaya pembendaharaan, ini maksudnya kayak gini. Dengan keragaman budaya Indonesia yang sangat banyak, maka itu bisa dijadikan sumber penghasilan, sumber pendapatan untuk memperkaya pembendaharaan negara Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu menjadikan keragaman itu sebagai objek wisata agar negara-negara lain bisa berkunjung ke Indonesia. Itu merupakan manfaatnya. Selanjutnya yang ketiga, pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat pula dijadikan acuan bagi masyarakatnya untuk memajukan daerahnya itu. Selanjutnya, jika difasilitasi dengan baik, maka keberagaman budaya dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia ini kan banyak suku-suku nih, tapi tetap persatuan dan kesatuan negara Indonesia menjadi satu, tidak lepas, ya, tidak terpecah belah, karena ada ideologi di sana, yaitu ideologi Pancasila. Berbeda-beda tetap satu jua. Oke, kita lanjutkan. Mendorong integritas nasional. Ini merupakan manfaat yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan keragaman yang dimilikinya. Baik, kita lanjutkan ya. Keragaman kebudayaan Indonesia. Banyak sekali ya keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau, setiap daerah memiliki keragamannya masing-masing. Yang pertama, suku bangsa. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya suku Madura, suku Sunda, suku Minangkabau, Bugis, Batak, Ambon, Dayak, dan lain sebagainya. Ini merupakan suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya saja yang saya sebutkan, masih banyak lagi. Selanjutnya bahasa. Di Indonesia ada sekitar 250 bahasa. Seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Betawi, Jawa, Dayak, Ambon, Toraja, dan lain sebagainya. Masih banyak bahasa-bahasa yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada di Indonesia. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu tentunya sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada juga Konghucu. Ini merupakan kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia,
sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, ada keragaman seni atau kesenian seperti tarian, alat musik, teater, karya-karya seni lainnya. Setiap daerah pasti punya tarian, setiap daerah juga punya alat musik, setiap daerah juga ada teater. Nah, inilah keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, tradisi. Banyak sekali. Salah satunya adalah tradisi ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali, tradisi tiwah yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Ini merupakan keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lanjutkan. Keragaman budaya di Kalimantan Tengah. Nah, khususnya Kalimantan Tengah yang kita banggakan, ya. Apa saja? Yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat Kalimantan Tengah juga berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan masyarakatnya masing-masing. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu. Hindu dibagi menjadi dua. Ada Hindu Kaharingan dan ada Hindu Buddha. Ada Hindu Bali, maaf. Selanjutnya ada Buddha dan Konghucu. Kepercayaan, ada apa lagi? Selanjutnya ada bahasa. Di Kalimantan Tengah saja bahasa itu banyak, ya, tidak hanya satu, tapi banyak. Bahasa Dayak, contohnya bahasa Dayak Oddanum, contohnya bahasa Dayak Katingan, bahasa Dayak Sampit dan bahasa-bahasa Dayak lainnya. Selanjutnya suku-suku. Suku yang terdapat di Kalimantan Tengah tidak hanya Dayak secara umum, ya, tapi ada suku Dayak Ngaju, ada suku Dayak Oddanum, ada suku Dayak Katingan, ada suku Dayak Sampit. Jadi banyak, ya, di Kalimantan Tengah juga banyak suku-suku. Lanjut kesenian. Lalu kesenian apa saja yang ada di Kalimantan Tengah? Banyak, ada seni musik, ada kesenian musik, ada kesenian vokal, ada seni tari juga, ada seni kriya juga, dan ada seni bela diri juga. Banyak masihnya. Lanjut, tradisi. Tradisi yang paling populer di Kalimantan Tengah adalah upacara adat, yaitu upacara adat Tiwah. Nah, ini merupakan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Tidak termasuk di daerah-daerah lain, ya, mengenai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Baik, mungkin sampai sekian dulu penyampaian materi tentang konsep budaya Nusantara. Banyak keragaman, banyak budaya, banyak adat istiadat, banyak karya seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berkaitan dengan seni dan budaya, ya, seni budaya. Di dalam seni itu pasti ada budaya. Setiap daerah mempunyai karya seninya masing-masing. Setiap daerah juga memiliki budayanya masing-masing. Nah, jadi dengan kita mempelajari seni budaya ini, kita lebih banyak mengenal kebudayaan, lebih banyak mengenal karya seni, alat-alat karya seni yang dimiliki oleh setiap daerah. Ya, tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi banyak suku-suku lain juga mempunyai karya seni, ada juga mempunyai seni vokal, bela diri dan lain sebagainya. Inilah Indonesia dengan keragamannya yang sangat banyak, ya, dan juga manfaatnya yang dirasakan. Kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya untuk melestarikan, ya. Bagaimana melestarikannya? Yaitu dengan cara mempelajari, mempelajari karya seni dan mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Apalagi yang kedua adalah mengikutinya, ya. Apabila ada pentas seni, silahkan disaksikan. Apabila ada tradisi upacara-upacara, silahkan disaksikan atau diikuti untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kebudayaan itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan berkaitan dengan materi konsep budaya. Apabila dari kalian belum paham atau belum mengerti apa yang saya jelaskan, silahkan bertanya di kolom komentar. Cukup dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.